Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita akan melanjutkan materi kita mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer masuk pada sub pembahasan yaitu atau bab perangkat lunak aplikasi. Setelah kemarin kita membahas tentang sistem operasi ya di bagian ini, maka kita lanjutkan lagi pada pembahasan perangkat lunak aplikasi. Nah, bicara perangkat lunak aplikasi pun sebenarnya kita sudah sering menggunakan ya, atau sudah sangat terbiasa dengan penggunaan aplikasi. Kenapa? Karena ya di zaman sekarang ini itu sangat sulit kita lepas dari sesuatu yang bernama aplikasi. Anda pun membuka HP pada saat pagi hari ya, nonton YouTube atau sebelum sebelum tidur Anda ya baca-baca WA misalnya, itu pun berarti Anda sudah menggunakan aplikasi. Jadi saya kira pembahasan tentang aplikasi ini menjadi sangat ringan atau sangat mudah dipahami. Baik, kita bahas dulu konsep dasarnya. Kalau kita hubungkan dengan materi kemarin ya, sebelum-sebelumnya ada hardware, kemudian ada sistem operasi ya, sistem operasi. Jadi ini maksudnya ini satu blok ya, satu blok, ini cuma contoh saja. Kemudian ada ya aplikasi ya, kemudian ada user, seperti itu. Nah, kenapa kita jadi user itu sebenarnya tidak bisa langsung berhubungan dengan benda mati, ya. Dan itu sudah kita bahas kemarin. User itu tidak bisa langsung mengakses hardware dari perangkat lunak aplikasi tanpa bantuan dari dua bagian ini, sistem operasi dan aplikasi. Nah, kenapa pula aplikasi itu berada setelah sistem operasi? Seperti itu, ya. Nah, alasannya adalah ya sistem operasi itu digunakan untuk mengakses hardware kita, sementara aplikasi itu digunakan untuk memanfaatkan hardware ini, tetapi kita sudah dibantu atau ditengahi oleh yang namanya sistem operasi. Nah, contoh kemarin atau contoh realnya misalnya seperti ini. Di sistem operasi itu ada fitur yang namanya Windows Explorer ya, kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya ini apa istilahnya ya, representasi atau penampakan dari data-data yang ada di hard disk sebenarnya. Jadi kita mengedit file ya, menghapus file, ya ini merupakan ya urusan dari sistem operasi. Dari sistem operasi ini kita mengakses langsung file-file kita. Nah, dalam kasus apa namanya, artinya begini, fiturnya sistem operasi ini sudah include dengan urusan-urusan manajemen file ya. Jadi folder, file, itu sebenarnya urusan basic ya, atau kemampuan dasar dari salah satu fitur yang ada pada sistem operasi. Nah, dikaitkan dengan materi ini ya, dengan gambar ini, saya clear dulu, dikaitkan dengan gambar ini, maka fitur-fitur yang ada di sistem operasi ini ya seperti tadi manajemen file ya, manajemen file saya singkat saja, itu akan dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Contohnya misalnya, pada saat saya menggunakan aplikasi Microsoft Word ya, aplikasi Microsoft Word, misalnya new ya, kita buat new. Nah, anggaplah kita ingin membuka file open. Nah, sebenarnya penampakan ini bisa muncul karena ya ada bantuan atau ada fitur yang kita gunakan dari sebuah sistem operasi, ya. Jadi fitur manajemen file ini itu digunakan oleh aplikasi kita, seperti itu. Makanya apa namanya, aplikasi itu butuh ya yang namanya sistem operasi.
karena istilahnya ada sesuatu yang dibutuhkan dari, sistem operasi tersebut. Jadi aplikasi itu, ya dalam kondisi standar tentu tidak bisa mengakses langsung hardware-nya. Tiba-tiba langsung bisa akses, mengeluarkan suara misalnya, atau tiba-tiba bisa langsung akses file misalnya, itu tidak bisa, ya. Normalnya adalah, eee, kita harus install dulu sistem operasi, di atas sistem operasi itu kita harus install ap aplikasi. Jadi itulah alasan kenapa, kalau kita bicara hierarki, ya, sistem operasi itu ini, ya, selalu, di atas sistem operasi itu atau di bawahnya aplikasi itu ada sistem operasi, maksudnya saling berkaitan ini, ya. Jadi aplikasi itu ndak langsung akses hardware-nya, tetapi dia diantarai oleh sistem operasi. Nah, begitu pula dengan user, ya. User itu pengguna yang, ya, tentu tidak bisa mengakses hardware ini secara langsung, maka dia dibantu oleh sistem operasi dan aplikasi sehingga bisa tanpa ini, kita bisa mengetik, kita bisa kirim email, mengerjakan Excel itu karena sudah ada aplikasi yang kita gunakan, seperti itu. Nah, ini ilustrasi yang lain ya, pada intinya sih poinnya sama. Jadi hardware itu di atasnya ada sistem operasi itu di atasnya ada, eee, aplikasi. Sebenarnya kalau mau dibuat lingkaran lagi, sudah ada user di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, Anda harus memahami bahwa mengapa hierarkinya seperti ini, ya. Apa sih hubungan antara aplikasi dengan sistem operasi? Nah, seperti itu, ya. Semoga ini bisa menjawab, kalaupun misalnya, belum dipahami silahkan nanti disampaikan melalui diskusi, grup pembelajaran kita, grup WhatsApp. Kemudian, ya, definisi perangkat lunak aplikasi itu atau sering kita sebut dengan aplikasi adalah, ya, perangkat lunak atau software yang ada pada komputer yang didesain untuk melakukan beberapa fungsi tertentu yang memberikan manfaat kepada pengguna. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang pertama dia merupakan perangkat lunak, ya, yang melaksanakan fungsi tertentu. Jadi kata kuncinya cuma 2 saja. Dia adalah perangkat lunak untuk menggunakan fungsi-fungsi tertentu, ya. Nah, namanya manusia itu kan selalu ingin melakukan sesuatu. Pekerjaan itu akan terus bertambah, ya. Yang tadinya orang hanya ngetik-ngetik, ya, di awal-awal komputer itu ya untuk ngetik-ngetik aja. Kemudian seiring waktu orang semakin berkembang, ya. Mau ngetik, mau ngedesain, sekarang itu video itu sudah semacam, kebutuhan yang sudah cukup tinggi juga ya. Orang membuat konten itu, dia harus paham, ya, mengedit video. Artinya apa? Ya perlu software lagi untuk, membuat atau mengedit sebuah video. Nah, makanya, software ini akan berkembang terus, ya. Jadi kalau dilihat dari definisi ini ya sederhana saja sih, dia aplikasi untuk fungsi tertentu. Kalau kita mau sebut contohnya ya Microsoft Word misalnya, untuk apa? Untuk mengolah kata, kemudian Excel untuk apa? Ya buat-buat table, kemudian misalnya untuk penggajian ya, daripada kita hitung manual mending saya buatkan dalam bentuk, table dengan rumus-rumus tertentu. Kemudian untuk buat slide seperti yang saya lakukan sekarang, nah, ada yang namanya PowerPoint gitu kan. Untuk desain-desain gambar sangat-sangat banyak, bukan cuma Photoshop ya, tetapi saya hanya bisa menuliskan satu karena keterbatasan tempat, dan seterusnya. Nah, jangan juga dibayangkan bahwa, ya, aplikasi itu hanya ada di laptop saya ya. Sebenarnya aplikasi juga itu ada di HP-HP Android kita, atau Anda pakai iPhone itu Anda bisa foto, Anda bisa merekam, itu karena ada aplikasi di dalamnya, seperti itu. Oke ya, karena ada aplikasi di dalamnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa,
ya aplikasi ini akan selalu bertambah terus sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau dulu orang cuma taunya ini ya, mengetik dan mengedit termasuk gambar, kalau sekarang wah banyak sekali. Sudah ada editor untuk video ya, di HP pun sudah ada sekarang. Kemudian sudah ada, eee, konversi dari teks menjadi suara. Jadi orang ndak perlu lagi bicara, cukup memasukkan teks kemudian ngomong, itu ada juga aplikasinya. Dan itu akan berkembang terus sampai ya manusia ini hidup pasti akan berinovasi terus, kebutuhannya akan semakin terus bertambah sehingga aplikasi itu akan ini, fungsinya itu akan ya istilahnya untuk urusan A dibuat lagi aplikasi A, untuk urusan B dibuat lagi aplikasi B, C, D, dan seterusnya. Nggak ada habis-habisnya, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang klasifikasi sebenarnya sih agak banyak ya. Ada beberapa yang mengklasifikasikan, tapi kalau kita ambil dari beberapa sisi saja, ya perangkat lunak aplikasi itu ada untuk misalnya urusan perkantoran. Maksudnya sekumpulan aplikasi ini ya biasa digunakan untuk urusan-urusan perkantoran, seperti itu. Oke, kemudian kemudian kita lanjut lagi untuk hiburan misalnya. Ya, untuk hiburan ini ada namanya VLC, kemudian media player, kemudian ada untuk game-game itu cukup banyak ya, cukup banyak aplikasinya. Ya intinya adalah sebenarnya aplikasi itu banyak. Kemudian yang penting adalah kita bisa mengidentifikasi aplikasi-aplikasi tersebut itu masuk di mana. Misalnya mengapa ya PowerPoint dikategorikan sebagai untuk pendidikan misalnya, ya karena urusan mengajar ya atau belajar itu selalu biasanya dilengkapi dengan namanya slide, gitu kan. Salah satu aplikasi ya, saya katakan salah satu karena banyak. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat slide itu namanya PowerPoint, seperti itu aja. Kemudian ya ada aplikasi yang bernama Ruang Guru, berbasis Android biasanya, kemudian ada lagi Zenius dan seterusnya, ya. Nah, mengapa misalnya kadang juga terjadi tumpang tindih ya, sebuah aplikasi itu masuk di sini dan masuk di sini karena memang dia banyak digunakan spesifik untuk hal-hal misalnya PowerPoint untuk perkantoran dan dia juga digunakan untuk pendidikan misalnya. Kan biasanya urusan kantor juga itu urusannya urusan ngetik, penggajian, Excel misalnya ya, kemudian, untuk presentasi kepada rekan-rekan kerja mereka, tentu mereka biasanya akan membuat slide, termasuk juga di pendidikan. Kemudian ya yang unik ini adalah, kategori yang masuk dalam pengembangan atau lengkapnya pengembangan aplikasi. Maksudnya gini, kelebihannya ini adalah ya apa yang misalnya Visual Studio, NetBeans, Android Studio itu ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa melahirkan aplikasi lain. Jadi bisa beranak dia, ya. Maksudnya gini, eee, kalau saya berikan contoh di sini dulu ya. Ini ada aplikasi Ruang Guru, namanya aplikasi Ruang Guru, ini tidak menyebut merek ya. Jadi saya hanya menyebut contoh saja dan harus memang menyebut contohnya. Ada banyak aplikasi lain ya. Ini Ruang Guru ini aplikasi yang berbasis Android atau katakanlah, WhatsApp kita, ah, kemudian aplikasi yang lain berbasis Android. Nah, salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat, ya, aplikasi sejenis itu adalah misalnya Android Studio. Jadi, ini merupakan aplikasi yang bisa melahirkan aplikasi lain, ya, melahirkan aplikasi lain. Nanti saya perlihatkan contohnya. Jadi ini merupakan aplikasi yang bisa melahirkan aplikasi lain. Jadi kemarin saya membuat aplikasi berbasis Android untuk absensi guru. Itu saya buatnya pakai Android Studio.
Software-nya kalau Anda mau lihat kira-kira seperti ini modelnya, ikonnya ya. Kalau kita buka, saya nggak buka karena cukup lama bukanya, agak berat, seperti itu. Jadi, intinya adalah, untuk pengembangan software yang terkategori pengembangan adalah apapun software yang bisa digunakan untuk melahirkan atau memproduksi atau membuat aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti itu. NetBeans juga itu dibuat merupakan sebuah editor ya, sebuah aplikasi yang bisa melahirkan aplikasi lain. Jadi dia biasanya untuk aplikasi yang berbasis bahasa pemrograman Java. Visual Studio Code juga merupakan sebuah editor yang bisa digunakan untuk buat aplikasi. Biasanya dia spesifik ke biasanya ya, aplikasi web seperti itu. Tapi ini merupakan salah satu saja. Jadi mereka biasanya butuh aplikasi lain yang saling membantu atau berkaitan untuk melahirkan satu aplikasi yang berguna. Saya kira yang perlu Anda pahami adalah ya mengapa aplikasi itu dikategorikan sebagai perkantoran, hiburan, pendidikan, dan pengembangan. Seperti itu. Berikutnya ini merupakan contoh ya. Jadi ini untuk pendidikan ini biasanya dipakai oleh pelajar dan mengajar ya. Jadi modelnya ini ada konten yang diupload oleh suatu vendor, konten itu diakses oleh pelajar ya, mungkin SMP atau anak SMA. Saya sih belum jujur saja belum membuka aplikasinya, tetapi, dari tampilan-tampilan sekilas itu saya bisa memahami bahwa intinya ini adalah share materi. Materinya di-share, kemudian bagi seorang pelajar materi itu diakses. Kemudian ini contoh aplikasi dari yang namanya VLC Player, intinya dia pemutar video sih sebenarnya, pemutar video. Kemudian ini tampilan dari Visual Studio Code ya. Kalau mau lihat langsung kebetulan saya ada dan ini dia contoh penampakannya ya. Ini contoh penampakannya. Jadi ini aplikasi yang bisa kita buat untuk melahirkan aplikasi lain. Ya, kira-kira seperti ini contohnya. Oke ya, saya lanjut ke slide. Ini contoh yang lain ya untuk ini saya lupa. Ini bagian Zenius, ini Zenius kalau tidak salah ya, namanya Zenius software-nya, aplikasinya. Mirip-mirip dengan Ruang Guru untuk pendidikan. Kemudian ini Windows Media Player biasanya ada secara standar di Windows. Kalau kita punya aplikasi Windows, biasanya sudah ada ya. Coba saya buka Media Player, kita ketik Media Player, Media Player, ini dia. Seperti ini modelnya. Dia intinya pemutar video juga sih. Nah, kemudian ya YouTube yang sering kita buka. Nah, ini aplikasi berbasis Android juga ya. Walaupun ada YouTube versi web, ya ada juga YouTube versi versi Android-nya. Jadi ini juga dikategorikan sebagai aplikasi. Seperti itu. Nah, sistem operasinya Android. Nah, itu dari sisi penggunaannya ya. Ada yang untuk perkantoran, hiburan dan seterusnya. Kemudian dari sisi lain ada aplikasi berbayar dan gratis. Berbayar dan gratis. Ini juga gampang diidentifikasi. Aplikasi yang berbayar itu adalah ketika kita menggunakan, kita harus menggunakan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sebenarnya kalau mau beli Microsoft Word yang terpisah ya, jadi coba kita lihat biaya lisensi Microsoft Office. Lisensi Microsoft Office. Aduh, sabar ya.
nggak connect. Nah, lisensi Office itu ya, Word maksudnya, lisensi Word, Office dan seterusnya. Coba kita lihat ini harga-harga yang resminya di mana sih? Cari yang IMAX biasanya ada. Nah, contohnya ini ya, biaya lisensinya. Banyak yang jual sih. Kita cari yang resmi. Coba ini. Ya, ini contohnya ya. Jadi Microsoft Office misalnya ini, ya ini ada langganannya, tapi namanya dia Microsoft 365 ya. Saya nggak dapat tadi yang. Tapi intinya sama sih. Intinya adalah kalau kita ingin menggunakan itu ada biaya tertentu. Ini $3 per bulan, $8 per bulan dan seterusnya. Untuk ukuran kita mungkin relatif ya. Jadi ada yang secara umum sih orang mengatakan ya mahal karena ya kita terbiasa menggunakan software gratis atau bahkan bajakan seperti. Bagi mereka $3 itu sangat murah ya. Bagi kita itu cukup menguras kantong ya, apalagi bagi mahasiswa misalnya. Apalagi ini $20 itu kalau 10.000 udah 20, sekitar 300-an lah ke atas per bulan. Ya mana mau mungkin sekelas-kelas mahasiswa atau juga mungkin yang lain itu ya cukup berat untuk membayar ini. Itu masalah rupiah ya. Rupiah kita nilainya cukup cukup rendah dibandingkan dengan dolar ya. Tapi bagi mereka $20 itu ya enggak terlalu mahal. Kemudian kita lihat Photoshop ini ada langganannya dalam bentuk rupiah. Ada yang 53 per bulan, kemudian 100, 200 dan seterusnya. Jadi intinya adalah ya, ada software yang berbayar. Mau pakai ya bayar. Gitu, bayar. Nah, biasanya kalau kita beli Windows itu ada sudah include dengan lisensi Office-nya biasanya kalau laptop-laptop sekarang yang 9 jutaan ke atas, 10 jutaan. Kemudian ini saya lupa lagi. Aplikasi gratis itu sebaliknya. Jadi Anda bisa pakai aplikasi yang artinya kalau mau pakai nggak perlu keluar duit, nggak perlu keluar duit, seperti itu, nggak perlu keluar duit. Nah, di sini diperlihatkan ya aplikasi berbayar dan padanannya atau versinya. Misalnya gini, kalau Anda mau Corel itu kan untuk desain, ya, untuk desain seperti itu. Nah, kalau mau cari versi open source atau versi gratisannya bisa pakai ya namanya Inkscape ya. Inkscape kemudian kalau saya sih pakai namanya ini untuk baca file PDF. Versi berbayarnya ada Adobe Reader ya. Versi Pro ya. Kemudian kalau mau pakai yang gratisannya ada Foxit Reader. Jadi yang sering saya pakai buka-buka file PDF ini ya saya pakai Foxit Reader ini. Seperti itu. Kemudian dan seterusnya ada banyak. Nah, kalau mau pakai Photoshop ada namanya ya, atau apa Gim yang jelasnya ya kalau kita Anda bisa lihat ini bisa tinggal ketik saja. Kemudian untuk 3D Max ya ini padanannya ada Blender ya versi gratisnya dan seterusnya. Ini situsnya, situs resminya. Biasanya dia untuk 3 dimensi. Nah, kemudian kalau mau lihat ini Inkscape ini yang pengganti CorelDRAW itu bisa Anda download pakai fungsinya sama. Walaupun penggunaannya mungkin sedikit berbeda cara pakainya ya. Tapi fungsinya sama. Nah, apa kelebihannya, apa kekurangannya itu biasanya kalau berbayar tentu biasanya lebih mudah digunakan dan supportnya itu termasuk bagus ya, supportnya bagus. Yang namanya berbayar itu memang biasanya
karena bisa digaji ya, bisa menggaji orang, maka dia menyediakan orang-orang untuk menjaga software tersebut, me-maintenance. Namanya software itu biasanya ada bug-nya. Jadi kita misalnya pakai tiba-tiba ada error gitu kan. Nah, kita laporlah ya bahwa saya menggunakan aplikasi ini ada error-nya. Biasanya mereka cepat untuk memperbaiki. Versi gratisan itu, saya tidak mengatakan bahwa, apa namanya, support-nya tidak baik ya, cuma dia kondisional ya. Jadi ada, software gratisan yang istilahnya dia punya banyak orang untuk membackup, untuk me-maintenance ya. Itu kan tidak dibayar ya, atau mungkin hanya dapat donasi ya, dia mendapatkan donasi. Donasi itu kan tidak terikat, kita mau oke, tidak mau tidak ada masalah. Ya misalnya ada sebuah software yang men-support cukup banyak misalnya, maka biasanya dia cepat berkembang, dikembangkan terus, ada bug-nya diperbaiki, karena dia punya banyak orang yang membackup. Cuma kadang ada juga sebuah proyek open source yang, orang yang terlibat di dalamnya itu tidak banyak, sehingga, eee, kita dapat masalah kadang lama ya, lama baru selesai atau bahkan ditinggalkan ya, mungkin karena biaya, karena mereka sudah banyak kesibukan sehingga tidak bisa konsen lagi mengurus aplikasi tersebut ya, pengembangannya, sehingga, menjadi tidak update atau tidak bisa, ada bug-nya tidak diperbaiki lagi. Kira-kira seperti itu, plus minus software berbayar dan gratis. Perbedaannya sedikit ya, nanti Anda bisa cari lagi lebih spesifik. Nah, ini saya ambil dari buku yang Anda punya, ya. Anda bisa lihat-lihat ini versi berbayarnya, mau pakai versi gratisan, silahkan. Ya. Kalau browser sih udah banyak, Mozilla itu gratis dan seterusnya. Tapi tidak semua, soalnya ini ada aplikasi yang lama juga. Ini Winamp ini sudah tidak ada lagi. Sudah apa istilahnya? Tidak ada lagi. Tidak dikembangkan lagi dan seterusnya. Nah, aplikasi bisa jadi tidak dikembangkan lagi karena kurang dinikmati lagi. Bisa jadi karena pengguna lebih memilih menggunakan aplikasi yang lainnya. Jadi namanya aplikasi itu ya, dia seperti apa ya? Seperti ya katakanlah, kadang kita pakai aplikasi A, bosan atau ada lagi yang lebih canggih, orang berpindah lagi ke aplikasi B. Jadi akhirnya ini ditinggalkan, orang menuju ke B lagi dan seterusnya. Jadi aplikasi itu ya ibarat usaha juga, bersaing-saing, seperti itu. Contohnya misalnya dulu kita sering pakai SMS. SMS itu kan ada aplikasinya ya, ke SMS. Karena perkembangan teknologi ada yang lebih murah, akhirnya orang bisa pakai BBM ya. BBM ternyata masih ada yang lebih canggih lagi, maka digunakan lagi misalnya WhatsApp ya, Line dan seterusnya. Itu itu ya seperti itulah software ya. Ada yang baru dikemari, ditinggalkan lagi dan seterusnya. Itu tergantung dari seberapa mampu dia, seberapa hebat dia dalam menjaga atau memenuhi kebutuhan usernya, seperti itu ya, usernya. Nah, sekarang kan ini berkembang terus ini, mungkin setelah WA masih ada lagi. Dulu orang pakai FB, sekarang mulai berpindah-pindah, ada yang ke Instagram dan seterusnya. Dulu FB ini merajai, cuma karena banyaknya vendor-vendor media sosial, sehingga orang ya menggunakan yang lain atau menggunakan kedua-duanya, seperti itu. Ya kita lihat saja nanti, apakah mereka bisa bertahan atau ada yang, ditinggalkan, artinya tidak ada lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi begitulah karakter dari sebuah aplikasi. Suatu saat nanti Anda menjadi, seorang vendor aplikasi, ya pembuat aplikasi, programmer, bisa jadi juga seperti itu. Anda mengembangkan software itu kalau mau tahan harus ya diperhatikan, disesuaikan dengan teknologi, memudahkan orang, sehingga aplikasi kita diminati, seperti kasih diminati diminati diminati.
Oke, saya kira seperti itu terkait dengan materi terkait dengan perangkat lunak aplikasi ini, ya. Nanti saya akan berikan soal, soalnya seperti ini, nanti Anda akan kumpulkan pada link Google Drive yang sudah disediakan. Jadi Anda buat dalam bentuk ketik ya, Anda ketik aja ya. Saya harap Anda mencari masing-masing pribadi. Ini bukan persoalan benar salah, tetapi bagaimana Anda belajar mencari, memahami materi-materi ini. Usahakan jangan mengetik, langsung keluarkan jawabannya ya. Poinnya adalah ya pertanyaan ini Anda bisa pahami materinya. Kita berharap perkuliahan ini ya bukan kita menjadi seorang spesialis copy paste ya. Copy paste itu tidak dilarang, tetapi ya kita harus bisa berkreasi ya, mencari, mengambil sepotong-sepotong, dan yang paling penting adalah apa yang kita ketik itu sebenarnya kita pahami ya. Jangan sekedar copy paste saja. Baik, saya kira seperti itu saja ya. Untuk informasi selanjutnya kita komunikasikan via grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ya, siang.